Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo, apa kabar semuanya? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat, mendapatkan rezeki yang barokah, dan semoga selalu berbahagia dan semangat terus untuk meningkatkan kapasitas keilmuan kita. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana caranya kita berusaha, berupaya menuju wirausaha sukses ya. Tentunya kita berharap semuanya demikian. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan sebelum memulai usaha, yaitu untuk mengetahui siapa sebetulnya customer produk kita atau jasa yang akan dijual. Itu sangat penting karena justru inilah titik penting untuk menentukan kita atau Anda mau berbisnis di bidang apa. Nah, ini yang harus kita evaluasi, kita harus perhatikan, kita harus amati. Sebetulnya kita mau berbisnis di bidang apa? Apakah nanti ada orang yang mau memanfaatkan produk kita atau tidak? Itu intinya. Jadi semua kegiatan kita arahkan memang mau tidak mau ke pasar ya. Ada nggak yang akan membeli produk kita atau yang memanfaatkan produk kita? Itu yang kunci paling penting, di samping kita berharap adalah upaya kita tentunya. Nah, siapakah pasarnya, seberapa lebar pasar tersebut, dan bagaimana persaingannya ya. Jadi pasarnya siapa sih gitu loh, berapa banyak atau lebarnya pasar kemungkinan kalau kita sudah melakukan produksi, dan bagaimana persaingannya, apakah itu sudah banyak enggak produk yang sejenis. Kalau toh banyak, apakah kita mempunyai daya saing, produk kita bisa bersaing dengan produk orang tersebut. Nah, ini juga harus dipertimbangkan. Bila persaingannya ketat, apakah masih ada celah pasar yang bisa kita masuki atau dimasuki oleh kita ya, oleh produk kita tersebut. Nah, seperti apakah kemampuan atau daya beli konsumen yang kita punya? Nah, ya, apakah mereka menginginkan kualitas prima atau barang yang fungsional, dan berapa kira-kira harga yang bisa menembus pasar tersebut? Nah, ini juga harus kita amati, kita harus teliti. Kita harus melakukan survei kecil-kecilan kalau memang kecil, yang masih pemula atau masih kecil, atau untuk pengembangan boleh lebih besar lagi gitu ya. Jadi kita harus amati hal ini, jangan sampai usaha kita nantinya kalau toh kalau toh istilahnya bisa diterima pasar, tapi kita berharap lebih berkembang dan berkembang terus ya. Itu hal-hal yang supaya wirausaha kita terjamin bisa sukses ke depan. Ini hal-hal yang sederhana yang harus kita lakukan di awal ya. Mulai berusaha agar diawali dari hal yang kecil, ini selalu kita sarankan. Kemudian awali dari yang sederhana, tidak usah muluk-muluk ya. Dari sini Anda atau kita semua atau yang berminat untuk berwirausaha memahami bisnis yang akan kita lakukan atau Anda lakukan ya. Kemudian mungkin muncul di situ ada kendala produksi dari sejak pembelian bahan baku sampai dengan barang siap dijual ya. Bagaimana kontrol kualitasnya, kontrol kualitinya, kemudian kontinuitasnya, ini kualitas hasil produksi dan seterusnya. Termasuk bahan baku, kita selalu sarankan upayakan memanfaatkan potensi di daerah masing-masing. Jadi raw materialnya usahakan itu ada di daerah masing-masing, jangan sampai mendatangkan dari luar daerah. Bahkan kalau misalnya mendatangkan dari luar negeri, itu akan potensial akan nantinya kalau ada hal-hal seperti sekarang ini ya, masa pandemi, itu akan kesulitan ya.
Ini semua harus dipahami, tidak hanya dipahami, harus benar-benar kita perhitungkan ya. Kemudian Anda juga belajar memahami bagaimana mengelola karyawan ya, serta kesulitan lainnya, karena mengurusi makhluk hidup atau orang itu berbeda dengan mengurusi benda mati, misalnya mesin dan seterusnya ya. Jadi ini akan berbeda, banyak mungkin yang harus dipelajari, karena dari sisi hati, misalnya dari hati ke hati bisa diajak diskusi bagaimana untuk mengelola usaha. Nah, jika dimulai dari kecil ya, Anda masih bisa memonitor semua sendiri ya, sehingga tahu persis apa sih yang terjadi dan bagaimana mengatasi kalau ada permasalahan. Ini akan bisa kita lakukan ya. Anda harus juga memilih karyawan untuk mendukung aktivitas usaha Anda. Dalam bisnis apapun, faktor sumber daya manusia itu sangat penting ya, dan menentukan keberhasilan usaha. Bagaimanapun ya, manusia itu kan ya istilahnya yang mengelola, yang memproduksi ya. Kalau mesin, kalau tanpa ada manusia, walaupun mesinnya canggih sekalipun, kalau tidak ada sumber daya manusianya juga tidak akan jalan ya, walaupun sekedar memencet tombol ya misalnya. Nah ini tapi ya juga penting ya, sumber daya manusia ini yang harus diperhitungkan. Nah yang berikutnya adalah kriteria pemilihan karyawan, misalnya apakah perlu pelatihan yang terus menerus, juga bisa dilakukan sambil usaha berjalan, juga bisa dengan mempertimbangkan melihat kondisi usaha kita. Kemudian hubungan antara atasan bawahan yang menyenangkan ya, yang membahagiakan, suasana kerja yang baik, yang akan mendukung ya, bagaimanapun daripada suasana yang istilahnya saling menyalahkan, saling sikut menyikut, itu tidak akan bermanfaat ya, malah justru akan menimbulkan permasalahan nantinya. Nah, akan membuat karyawan nanti kalau suasananya menggembirakan, menyenangkan, mereka memiliki perusahaan itu, maka muncullah karyawan itu loyalitasnya yang tinggi pada perusahaan. Nah, ini yang kita harapkan. Istilahnya mereka istilahnya berbahagia, terpanggil untuk berupaya memaksimalkan mungkin apa kemampuan karyawan tersebut ya, dengan tidak disuruh tentunya. Itu yang kita harapkan. Apabila karyawan sudah sedemikian terpanggilnya, maka insya Allah perusahaan itu mempunyai produktivitas yang sangat tinggi, dan insya Allah keberhasilan wirausaha itu akan terjadi. Nah, dari usaha yang skala kecil, Anda atau kita semua bisa belajar bagaimana mengelola karyawan untuk mendukung usaha yang kita jalankan atau Anda jalankan ya. Nah, dari awal dibuat administrasi secara terpisah misalnya, sehingga Anda bisa menilai apakah usaha Anda menguntungkan atau tidak ya. Jadi pemisahan harta dan administrasi keuangan ini juga berguna jika suatu ketika usaha Anda menurun ya, Anda tak kehilangan rumah atau tinggal Anda. Ini yang diharapkan ya. Kalau Anda masih muda, mungkin butuh support modal dari orang tua ataupun kawan, itu akan lebih baik, atau family ya. Kemudian buat evaluasi bulanan ya, untuk mengetahui perkembangan usaha Anda, bagaimana prospeknya ke depan nih, ya harus dievaluasi. Nah, beberapa kunci keberhasilan misalnya ya, upayakan usaha itu yang menyenangkan ya bagi Anda, misalnya sesuai dengan hobi Anda. Hobi Anda misalnya pemancing ya, usaha di bidang pemancingan. Oh Pak, saya hobi ini Pak, burung kicau. Nah, upayakan di situ adalah passion Anda yang Anda lakukan. Nah, ini cuma, ataupun di bidang IT, teknologi informasi, silakan Anda jalankan hobinya, otak-atik ini ya tentang itu teknologi informasi.
kayak Mark Zuckerberg ataupun Bill Gates yang dengan Microsoft-nya yang luar biasa, dan memang mereka sangat menyukai akan hal itu gitu ya. Jadi itu sangat nyaman, bekerja 24 jam pun tanpa disuruh dia akan melakukan. Nah, ini yang seperti ini memang harus dicari, dikorek lah di hati kita semua, di hati Anda apa sih yang menyenangkan. Nah, seperti Anda melakukan hobi Anda yang biasa, ya pokoknya suka gitu. Dan harus diakui, bagaimana memulai usaha itu membutuhkan stamina yang kuat dan semangat yang pantang menyerah ya. Memulai itu memang harus membutuhkan usaha, stamina yang kuat. Kadang-kadang kan diledekin sama teman Anda ataupun ya bahkan keluarga Anda, apa sih kok mau usahanya seperti itu misalnya. Dikira hal-hal yang kecil, tapi itu semuanya dimulai dari ini ya. Pernah beberapa ya kita lihat orang-orang sukses seperti Pak almarhum Bob Sadino ya, berusaha apa sih telur ayam, nggak taunya memang luar biasa tanpa tersaingi ya. Jadi beberapa pengusaha itu memulainya dari hal-hal yang kecil ya, seperti juga Pak Yusuf Hamka ya, jungkir balik dia berupaya, tapi sekarang jadi luar biasa bisnisnya di bidang pertolan. Yang seperti itu ya. Bahkan beliau sekarang merencanakan 1000 masjid, saking mau mewujudkan rasa syukurnya beliau dengan program 1000 masjid. Itu sesuatu yang luar biasa sebetulnya. Nah, itu patut orang-orang seperti itu kita contoh ya. Kemudian sebaiknya tak menggunakan dana pihak ketiga di awal bisnis ya. Jika pada awal bisnis menggunakan dana pihak ketiga, maka Anda akan dibebani bunga dan kewajiban mengangsur pokok. Nah, nggak bisa bertidur nanti, itu Anda bisa kepikiran ya. Padahal Anda masih belajar proses bisnis itu dan belum Anda ada jaminan bahwa usaha Anda menguntungkan. Pihak ketiga akan memberi Anda bunga tinggi karena resiko bisnis itu masih awal memang berisiko tinggi. Nah, jika modal awal kurang, Anda bisa mengajak partner usaha sehingga tidak perlu membayar angsuran pokok dan bunga. Pilih partner usaha yang Anda kenal betul sifatnya. Nah, pemilihan karakter ini harus dilakukan secara cermat karena bukan hal yang baru jika pada awalnya Anda dan partner adalah teman akrab, sesama mahasiswa. Setelah berbisnis bisa saja terjadi ketidaksesuaian yang sering menimbulkan masalah hukum. Nah, ini jangan sampai terjadi ya. Ini hal-hal yang mungkin yang harus dipertimbangkan, bagaimana secara mendetail kita harus ya pelan-pelan kita pelajari, kemudian kita lakukan eksekusi dengan benar ya. Nah, oleh karena itu jika Anda berbisnis bersama orang lain misalnya, maka buatlah aturan main yang jelas ya, bagaimana nanti pembagian keuntungan dan seterusnya. Kalau terjadi sesuatu sengketa, itu harus ada di klausul ya, dan secara legal misalnya dimasukkan di dalam akte pendiriannya, kemudian serta anggaran dasar usaha itu seperti apa. Jadi nanti kalau ada perselisihan, ada sesuatu hal yang kurang berkenan, itu sudah ada pintu masuknya, ada pintu penyelesaiannya. Nah, jangan karena teman baik Anda menjadi lupa membuat rambu-rambunya. Wah, itu kan teman akrab saya. Nah, ini yang sering terjadi muncul ya. Kalau misalnya lagi susah juga kadang-kadang mereka bau-membau, tetapi begitu mulai terjadi perkembangan, keuntungan, nah mulailah saling ungkit-mengungkit, dan ini akan menimbulkan masalah, bukan nanti berkembang malah layu sebelum berkembang nantinya. Nah, begitu mulai berbisnis berarti Anda sudah siap jika sewaktu-waktu terjadi perkara yang dapat berakibat hukum. Nah,
harus bekerja misalnya 24 jam nonstop ya, punya bisnis sendiri. Anda bebas untuk berkreasi, namun Anda juga harus mempunyai stamina yang kuat ya, dan selalu berpikir untuk melakukan inovasi demi kemajuan usaha Anda. Nah, jika wirausaha ini benar-benar harus ditanamkan sejak kecil, karena kalau tidak maka potensi apapun tidak bisa dibuat menjadi manfaat ya. Jadi benar-benar ya kita mulai. Nah, alangkah baiknya untuk semuanya, apapun sekecil apapun dimulai ya. Jangan nunggu kelak besok tarsok. Nah, ini akan biasanya ujung-ujungnya tidak akan bergerak ya. Sekecil apapun jangan dipandang remeh. Kadang-kadang ya kita melihat apa itu usaha rongsokan, ternyata di beberapa daerah usaha rongsokan itu menghasilkan ya, karena kita tahu ya usaha rongsokan itu kan sesuatu, modal usahanya kan sangat minimal. Dia cuma modal gerobak, dia mengumpulkan, dia dapat besi, tidak punya pertambangan besi, coba bayangkan. Nah, kalau pertambangan biji besi yang sebenarnya kan padat, padat teknologi, padat modal, mungkin semuanya ya, termasuk padat tenaga kerja. Nah, tetapi ini cuma modalnya gerobak, dorong, nanti dikumpulkan, dia sudah dapat kertas, dapat besi, dapat macam-macam ya. Nah, ini jangan diremehkan ya. Oke, itu hal-hal yang mungkin bisa dilakukan nanti diimplementasikan. Nah, prinsipnya entrepreneurship itu adalah kemampuan untuk meng-create sebetulnya ya. Bagaimana mendesain sebuah manfaat dari apapun itu ya. Kadang-kadang kita melihat sebuah kulit misalnya dengan ukuran sama akan berbeda nilainya tergantung penilaian seseorang. Kalau dia punya jiwa wirausaha, kulit itu bisa dibuat sedemikian rupa menjadi sebuah hiasan yang harganya tinggi. Lihatlah tas-tas yang branded itu ya. Tas-tas yang itu sama-sama kulit juga, bukan toh dia nanti dilapisi apa gitu, tidak, sama-sama kulitnya, tetapi bagaimana dia memprosesnya itu menjadi kualitas yang berharga, apalagi sudah bermerek ya. Ya, tapi kalau sederhana cara berpikirnya, kulit tersebut akan dijemur, nanti dipotong-potong, digoreng menjadi dorok-dok ya, atau kerupuk jangkrik, kerupuk kulit, paling tinggi harganya 200.000 rupiah, padahal ukurannya sama. Nah, ini akan menyedihkan. Apabila jadi tas merek, misalnya merek yang terkenal apalagi dari Perancis, itu bisa ratusan juta, dan kadang-kadang harganya sudah tidak masuk akal lagi, padahal sama-sama kulitnya ya, sama-sama kulitnya ya, kulit sapi misalnya, atau kulit apa ya. Nah, hal ini yang kadang-kadang kita harus jeli bagaimana membuat meng-create tadi. Nah, enaknya kalau kita menjadi seorang yang mandiri ya, seperti para sahabat atau para pengusaha yang kita sendiri yang mengatur jam kerja dan gajinya ya. Pernah kita melihat bagaimana Pak Bob Sadino, dia menceritakan dirinya, dia sangat enjoy, sangat ini ya, tapi memang kan memulainya dari bawah, karena semuanya milik sendiri, perusahaan itu milik sendiri, dia bisa mengelola sekendak hatinya, bahkan terhadap pola hidupnya dia tidak bisa ditekan, walaupun kita tahu penampilan selalu bercelana pendek. Siapa yang orang berani menghadap presiden pun, menghadap para pimpinan ya tetap aja dia bercelana pendek ya, bukan berarti ya tidak bisa melakukan ini. Kita tiru hal-hal yang positif saja ya. Bukan berarti segala-galanya hal yang seperti tersebut ya. Tetap kita harus melihat ke ya istilahnya kriteria umum, kesopanan umum yang harus ini akan lebih baik ya. Kalau memang jati dirinya seperti itu ya, kita tidak bisa melarang. Kita bisa berkreasi lebih luas dan lebih banyak, walaupun tentu ada syarat-syarat tertentu ya.
Ini hal-hal yang bisa diupayakan. Nah, yang berikutnya unsur kesuksesan, ya, bagaimana kita berwirausaha supaya sukses itu tidak lepas dari kerja keras. Jika orang berpikir kritis, maka dapat melihat dan merasakan dengan sesungguhnya. Orang semakin banyak bertemu dengan orang sukses, semakin mantap keyakinannya akan kesuksesannya. Dan sesungguhnya bahwa tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras, ya, tanpa ada usaha, cuma ongkang-ongkang kaki misalnya. Nah, ada peribahasa yang mengatakan ini yang sudah sering kita dengar mungkin sejak kecil, sejak SD, ya, hemat pangkal kaya, bahkan sejak TK mungkin, ya, dan rajin pangkal pandai. Maka hal tersebut dapat dikatakan pula kerja keras itu pangkal sukses. Itu yang harus ini, dan itu menjadi sunnatullah, ya. Kalau orang bekerja keras itu insya Allah hasilnya juga sepadan, sama juga yang sel yang ada di tubuh kita, ya. Itu juga bekerja keras, ya, sel di tubuh kita supaya dia sehat, dia juga bekerja, ya, bagaimana dia memanfaatkan semua yang ada, potensi yang ada di tubuh kita. Misalnya mata kita untuk bisa melihat itu juga bekerja keras, ya, dia harus disuplai oleh vitamin yang berhubungan dengan mata, misalnya vitamin A. Tulang kita supaya tidak keropos juga harus juga bekerja keras, dia bagaimana memelihara tubuh kita itu. Nah, di bidang apapun kesuksesan itu butuh kerja keras. Pernah membaca biografinya orang-orang soleh, ya, yang sukses, ya, mereka pun juga bekerja keras. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri pun juga bekerja keras, ya. Jadi sejak awal bahkan beliau sudah mulai berwirausaha, ya, beternak sampai berdagang sampai jauh ke lokasi yang luar biasa, mungkin Yasrib, ya, berbulan-bulan beliau bukan mengarungi lautan, tetapi lautan pasir yang mungkin sangat panas dengan segala macam tantangannya di situ, badai, gurun dan lain-lain yang mungkin ditemui. Nah, hal yang semacam ini harus menjadi dasar bagaimana kalau kita pengen sukses, ya, mau tidak mau harus bekerja dengan upaya yang optimal lah, ya. Jadi baru kita berdoa, pasrahkan semua hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin ada orang sukses yang menyangkal, ya, terhadap kebenaran pepatah kerja keras pangkal kesuksesan seperti yang sering dilakukan oleh praktisi ekonomi. Namun setelah diselidiki ternyata itu cuma bagaimana memotivasi supaya dan dia juga bekerja keras itu, ya. Kalau sudah sukses, ya, tinggal dia mungkin menikmati hasilnya. Tapi lihat mungkin sejarahnya bagaimana kronologisnya dia menjadi sukses itu. Biasanya rata-rata secara umum mereka berupaya bekerja dengan optimal, ya. Mereka hanya ingin menghibur Anda atau menghibur kita, oh begini-begini, ya, supaya rileks. Mereka juga bekerja keras, mereka menikmati kerja kerasnya, pengorbanan waktu, tenaga, pikirannya tidak dirasakan sebagai kerja keras. Nah, siapa bilang saya kerja keras? Saya hanya main-main saja kok. Kadang-kadang ya dia sudah sukses. Begitulah kata-kata pakar ekonomi yang ini, ya. Maka kesuksesan itu dapat dirumuskan dengan rumus sederhana. Have sama dengan be kali do, ya. Nah, rumus yang sangat sederhana namun cukup mewakili untuk mengantarkan kita semua atau Anda menjadi sukses. Rumus tersebut diawali dengan have, ya, yang menggambarkan kesuksesan apa yang ingin kita raih atau Anda raih, baik itu kekayaan atau karir maupun jabatan itu, ya. Jadi seperti itu. Nah, jika Anda ingin sukses maka ditentukan have yang Anda inginkan, ya. Setelah Anda menentukan have, barulah Anda menyiapkan be dan melakukan do. Be meliputi keterampilan, ya, pengetahuan yang kita miliki atau Anda miliki. Sedangkan do itu berhubungan dengan kerja keras Anda. Jika umpama Anda menginginkan have itu bernilai 4, maka Anda bisa melakukan dengan 3 cara, ya.
Rumus umumnya have sama dengan be kali do misalnya. 4 ya, have-nya sama dengan 1 kali 4. Cara yang lain 4 sama dengan 2 kali 2, 4 juga. Cara yang lain lagi ya, 4 itu sama dengan 4 kali 1. B-nya 4, do-nya 1. Nah, cara pertama agar Anda memiliki kesuksesan dengan grade 4, Anda mempunyai B1. Artinya, pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan atau skill Anda rendah. Ya, kemudian Anda melakukan kerja keras yang 4 kali lipat dari biasanya, maka Anda bisa mendapatkan kesuksesan dengan grade 4. Cara lain mendapatkan kesuksesan grade 4, Anda bisa melakukan dengan cara kedua dan ketiga, yaitu dengan menambah pendidikan, pengetahuan, wawasan, dan keterampilan atau skill Anda. Meskipun hanya bekerja biasa-biasa saja, Anda dengan mudah dapat meraih kesuksesan dengan grade 4 ini ya. Jadi nanti kita jelaskan lebih lanjut. Apa jadinya jika Anda terus menambah pendidikan, terus menambah pengetahuan, terus menambah wawasan, perbaikan sikap, keterampilan, dan melakukan kerja 3 atau 4 kali lebih keras dari orang lain? Tentu ya, Anda akan mendapatkan kesuksesan yang luar biasa. Jika B-nya Anda 30 misalnya, dan melakukan kerja kerasnya cuma 3, ya, Anda akan mendapatkan mempunyai have itu bisa 90 ya. Sungguh sederhana bukan untuk menjadi sukses itu ya. Jadi bagaimana, Anda sudah tahu rumusnya kan? Nah, itu kalau bisa diterapkan di dalam kehidupan yang nyata. Jadi dari rumus di atas, maka ya cara terbaik untuk menjadi sukses adalah dengan meningkatkan nilai B-nya ya, pendidikan, keterampilan, pengetahuan, wawasan. Kita semua itu yang harus kita ini ya. Kabar baiknya, Anda dapat meningkatkan nilai B Anda setinggi apapun ya, melalui proses pendidikan, pelatihan, pengalaman, ataupun apa saja ya. Sebaliknya, Anda tidak bisa meningkatkan do ya, Anda terlalu banyak, karena do akan sangat terbatas, waktu Anda, tenaga Anda sangat terbatas. Nah, jadi apa resepnya ya, mau tidak mau B ini yang harus ditingkatkan ya. Karena itu jika Anda ingin sukses dengan mudah, lakukanlah dengan cara yang cerdas dengan meningkatkan nilai B Anda ya. Jadi pengetahuan, keterampilan, skill, dan wawasan itu harus terus diupdate terus ya, supaya nanti Anda punya keterampilan yang luar biasa, sehingga do-nya ya seminimal masih tetap tinggi ya. Apalagi kalau misalnya dikombinasi, karena memang do itu ada keterbatasan. Nah, bagaimana cara meningkatkannya? Maka ada upaya yang mungkin bisa kita lakukan. Misalnya bergaullah dengan orang sukses, dengarkan mereka meskipun mereka mungkin sedikit membual atau berbohong ya, menggombal, tapi berbohong dalam hal memotivasi ya. Karena yang penting bukan siapa yang berkata, tetapi apa yang dikatakan. Jika itu sesuatu kebenaran, walaupun itu datangnya dari anak kecil atau orang yang tidak baik sekalipun, ambillah, silakan diambil, asal ya harus kita ketahui bahwa hal itu memang benar kata-katanya. Nah, kebenaran kata-kata akan sama manfaatnya, baik itu dikatakan oleh orang yang baik atau orang yang kurang baik, tua atau muda atau anak kecil ya. Itu selama kata-katanya baik ya tetap benar ya, atau selama kata-katanya benar ya tetap benar gitu. Nah, bisa juga mengikuti seminar, pertemuan, pelatihan, kemudian bisa juga baca buku-buku atau dari media sosial ya, dengan bidang yang sesuai dengan Anda geluti ya. Jadi bagaimana kita membentuk komunitas ya, yang mungkin bisa kita tanyakan, kita bisa berdiskusi. Kalau ada hal-hal yang mungkin ada masalah, bagaimana menyelesaikan itu kan bisa didiskusikan. Kemudian terus kembangkan sikap positif dan besarkan mimpi Anda. Kita harus bermimpi untuk melakukan sesuatu yang benar-benar ya. Apa sih mimpi Anda?
apa mimpi di masa tua Anda ya, dan jangan lupa kerja keras agar hasilnya berlipat, dan jangan lupa pula disandingi dengan doa ya, kemudian pasrah ikhlas terhadap hasil apa yang kita dapatkan nantinya. Nah, semoga kita selalu diberkati dan dijaga Allah ya. Kita tetap diberi semangat ya, ini yang penting untuk mengisi kehidupan kita dengan berkarya, dengan bekerja lebih produktif, sehingga kita dimasukkan ke dalam orang-orang yang banyak manfaat bagi orang lain. Kita berharap ya, terutama di kondisi pandemi ini, karena tidak tahu bagaimana kondisi yang sangat amat ini ya, tidak bisa ditebak ya, karena memang berbagai macam hal. Belum lagi selesai Delta, sudah muncul Omikron lagi yang penuh dengan ketidakpastian ya. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi ya di dalam surat Quran surat Al-Kahfi ayat ini ya, ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati inna la tudhi'u ajru man ahsanu amala. Nah, yang artinya ya, sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal soleh, tentulah kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalannya dengan baik. Jadi upayakan di dalam upaya kita itu diniatkan adalah beribadah, seperti tergambar di doa iftitah kita, innal sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Inna sholati, sesungguhnya salatku, inna sholati wa nusuki, ibadahku, dan hidup dan matiku hanya untuk Allah ya. Nah, kemudian dikuatkan lagi di dalam Quran surat Al-Jumu'ah ya, yang a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wastafu min fadlillahi wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wabtaghu min fadlillahi wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Nah, yang artinya, maka apabila telah dilaksanakan sholat ya, bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya, ingatlah ini ya, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Jadi setelah kita melakukan ibadah ya, kita bertebaran, kita harus mencari rezeki yang halal di muka bumi ini dengan cara tetap berzikir sebanyak-banyak kepada Allah, dan itu menjadi landasan ya, bahwa kita melakukan aktivitas di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Jadi banyak nilainya, di samping kita dapatkan rezeki yang berkah, kita juga dapat pahala tentunya. Nah, menyimak beberapa ayat di atas, maka kini menjadi jelas ya, bahwa setiap muslim sesungguhnya dituntut untuk bekerja keras dalam berusaha untuk mendatangkan hasil yang baik dan halalan thayyibah. Ya, tidak hanya kita inginkan mendapatkan rezeki ya, atau mendapatkan sesuatu, tetapi kita ingin mendapatkan sesuatu yang halal dan thayyibah dengan cara-cara yang baik tentunya. Dan disarankan untuk menjelajahi bumi Allah yang maha luas ini ya, dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya, mencari rezeki, menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan agar dapat mencapai kemuliaan hidup baik di dunia dan maupun di akhirat kelak ya. Kemudian adapun keutamaan bekerja dan keutamaan orang giat bekerja jelas ya, dijelaskan juga dalam beberapa hadis, yakni sebagai berikut. Nah, siapa saja pada malam hari bersusah payah dalam mencari rezeki yang halal, ya catatan ini yang halal, malam itulah dia diampuni dosanya.
hadis riwayat Ibnu Asyakir dari Anas. Nah, berikutnya ada hadis siapa saja, ya, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, jadi siapa saja pada sore hari bersusah payah dalam bekerja, maka sore itu dia diampuni dosanya, ya. Hadis riwayat Tabrani dan ilmu Ibnu Abbas. Nah, selanjutnya, tidak ada yang lebih baik bagi seorang yang makan sesuatu makanan selain makanan dari hasil usahanya, dan sesungguhnya Nabiullah Daud alaihissalam ya selalu makan dari hasil usahanya, ya. Hadis riwayat Bukhari, ya. Nah, berikutnya ada hadis yang menjelaskan sesungguhnya di antara dosa-dosa itu ada yang tidak dapat terhapus dengan puasa dan sholat. Maka para sahabat pun bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, apakah yang dapat menghapusnya wahai Rasulullah? Beliau menjawab, bersusah payah dalam mencari nafkah, ya. Apabila kamu selesai sholat fajar atau sholat subuh, maka janganlah kamu tidur meninggalkan rezekimu. Jadi setelah ini bergerak, terus bergerak, berupaya, berusaha, ya, mencari rezeki yang barokah, yang diridhoi oleh Allah, yang halalan thayyibah. Nah, ini sesuatu konsep yang jelas, manualnya ada, tata caranya ada, nasnya, dasarnya ada, dan upayakan, ya. Jadi dengan tindakan, ya, dengan upaya, dengan usaha, ya, dengan berupaya, semuanya melakukan aktivitas. Jangan diam cuma berdoa saja, tidak bisa, tidak mungkin seperti itu, ya. Burung pun kalau kita lihat bagaimana dia meninggalkan sarangnya di pagi hari, ya, mencari, dan dia pulang di sore hari, dan insya Allah Allah akan memberikan rezeki yang halal dan barokah. Kita menginginkan sukses dunia dan akhirat tentunya, ya. Kita harus membuat, ya, pekerjaan itu sebagai ladang ibadah yang akan kita petik nanti di akhirat kelak, ya. Seperti doa kita yang selalu kita panjatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kita berharap itu adalah bahagia dunia dan akhirat, tidak hanya di dunia saja tapi juga di akhirat juga. Mungkin demikian yang bisa disampaikan dalam kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kehilafan. Tetap tersenyum, tetap berbahagia, tetap selalu kita bersemangat, ya, di dalam hidup ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberkahi kita semua. Nasrun minallah fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.